Kisah Inspirasi Iman. Hari ini, tanggal 23 Oktober, Santo Yohanes dari Capistrano. Pada tanggal 23 Oktober Gereja Katolik merayakan kehidupan Santo Yohanes dari Capistrano, seorang imam Fransiskan yang hidupnya mencakup karir politik, perjalanan misionaris yang ekstensif, upaya untuk menyatukan kembali umat Kristen Timur yang terpisah dengan Roma dan perubahan penting dalam kepemimpinan militer. Dipanggil sebagai pelindung para pastor militer, Santo Yohanes dari Capistrano dipuji oleh Santo Yohanes Paulus II pada audiensi umum tahun 2002 atas kesaksian Injilinya yang mulia. Sebagai seorang imam yang memberikan dirinya dengan kemurahan hati yang besar demi keselamatan jiwa-jiwa. Petik 2. Lahir di Italia pada tahun 1385, Yohanes kehilangan ayahnya, seorang ksatria Prancis atau mungkin Jerman yang menetap di Capistrano pada usia muda. Ibu Yohanes merawatnya untuk mendidiknya. Dan setelah belajar bahasa Latin dia belajar hukum perdata dan hukum gereja di Perugia. Seorang siswa berprestasi, ia segera menjadi tokoh masyarakat terkemuka dan diangkat menjadi gubernur kota pada usia 26 tahun. Yohanes menunjukkan standar integritas yang tinggi dalam karir sipilnya. Dan pada tahun 1416 ia bekerja untuk mengakhiri perang yang meletus antara Perugia dan Wangsa Malatesta yang terkemuka. Namun ketika para bangsawan memenjarakan Yohanes, dia mulai mempertanyakan arah hidupnya. Bertemu dengan Santo Fransiskus dari Assisi dalam mimpi, dia memutuskan untuk menerima kemiskinan, kesucian, dan ketaatan bersama para Fransiskan. Meninggalkan harta benda dan status sosialnya, Yohanes bergabung dengan ordo religius pada bulan Oktober tahun 1416. Ia menemukan seorang mentor dalam diri Santo Bernardinus dari Siena, yang dikenal karena khotbahnya yang berani dan metode doanya yang berfokus pada pemanggilan nama Yesus. Mengikuti gurunya dalam hal ini, Yohanes mulai berkhotbah sebagai diakon pada tahun 1420, dan ditahbiskan menjadi imam pada tahun 1425. Yohanes berhasil membela mentornya dari tuduhan bid'ah yang dilontarkan terhadap cara pengabdiannya. Meskipun ia kurang berhasil dalam upayanya menyelesaikan kontroversi internal di antara para pengikut Santo Fransiskus, Paus berturut-turut mempercayakan hal-hal penting kepada Yohanes, termasuk upaya menyatukan kembali umat Kristen Timur dan Barat di Konsili Ekumenis Florence. Menarik banyak orang dalam perjalanan misionarisnya ke seluruh Italia, Yohanes juga meraih kesuksesan sebagai seorang pengkhotbah di Eropa Tengah, di mana ia menentang kesalahan kaum Husaid mengenai hakikat dan penyelenggaraan Ekaristi. Setelah Konstantinopel jatuh ke tangan penjajah Turki pada tahun 1453, Paus Nikolas V mengirim Yohanes dalam misi mengumpulkan para pemimpin Eropa lainnya untuk mempertahankan tanah mereka. Penerus Nikolas, Paus Calixtus III, bahkan lebih bersemangat lagi untuk melihat dunia Kristen mempertahankan diri melawan kekuatan-kekuatan yang menyerang. Ketika Sultan Mehmed II berusaha memperluas wilayah kekuasaannya hingga ke Serbia dan Hongaria, Yohanes bergabung dengan jenderal terkenal Janos Hunyadi dalam membela Beograd. Imam itu secara pribadi memimpin sebagian pasukan dalam kemenangan bersejarahnya pada tanggal 6 Agustus tahun 1456. Namun,
Baik Yohanes maupun sang jenderal tidak akan bertahan lama setelah pertempuran itu. Dilemahkan oleh kampanye melawan Turki, Hunyadi jatuh sakit dan meninggal segera setelah kemenangan di Beograd. Yohanes selamat untuk menyampaikan khotbah pemakaman Janos Hunyadi. Tetapi kehidupannya yang luar biasa berakhir setelah menderita penyakit yang mematikan. Pada tanggal 23 Oktober tahun 1456. Santo Yohanes dari Capistrano dikanonisasi pada tahun 1724. Santo Yohanes dari Capistrano, doakanlah kami. MAP TV Channel.